Halo semuanya, ini dari kelompok 5 dari kelas 11 Matematika. Kami akan melakukan tugas P5 dan perkenalkan, saya Clara Natalia Putri dan saya bersama partner saya Mutia Salsabila Kaucil. Ya, di sini kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita mengenai TNI Angkatan Laut. Kalian tahu nggak TNI Angkatan Laut? Khususnya di bagian keperwiraan. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber kita. Mungkin kakak bisa perkenalkan. Nama saya Julian Charlie Thompson, pangkat Letnan 1 Marinir. Untuk jabatan saya Wakil Komandan Pompi Bravo Batalion Intel 73 Marinir, bertempat di kilometer 16 dan itu dikenal nama Yade di Pasmar 3. Jadi saya ingin bertanya-tanya nih, bagaimana dan seperti apa proses perekrutan perwira TNI Angkatan Laut? Untuk perekrutan perwira TNI Angkatan Laut sendiri itu di tiap-tiap wilayah di seluruh Indonesia itu akan ditentukan beberapa tempat. Contoh ini kalau di wilayah Papua atau wilayah Timur itu sendiri hanya satu di Jayapura. Itu nanti dari tiap-tiap wilayah, misalkan Biak, Jayapura, Merauke, Manokwari, dan itu dites dulu dari situ. Setelah itu dikirimkan ke Jayapura untuk perekrutan selanjutnya. Mungkin seperti apa sih pendidikan khususnya untuk perwira TNI Angkatan Laut? Untuk pendidikan di keperwiraan TNI Angkatan Laut sendiri itu waktu pendidikan itu selama 4 tahun. Nanti 1 tahun pertama itu melaksanakan pendidikan dasar militer, itu akan digabungkan dari seluruh matra angkatan darat, laut, udara. Untuk tempatnya sendiri di Magelang. Setelah 1 tahun melewati ataupun mengikuti pendidikan pembentukan dasar militer, akan dikirimkan lagi ataupun kembali ke matra masing-masing. Untuk Angkatan Laut sendiri tempatnya di Surabaya dan akan melaksanakan pendidikan itu selama 3 tahun di Surabaya. Jadi total ada 4 tahun keperwiraan sendiri. Kalau boleh tahu nih, bagian-bagian dalam TNI Angkatan Laut itu ada apa aja, sama gimana sih, seperti apa? Untuk TNI Angkatan Laut sendiri mungkin lebih dikenal kalau bahasa TNI atau bahasa militernya itu Korps. Nah, Korps itu yang pertama ada Korps Laut, Korps Elektronika, Korps Supply, Korps Teknik, dan Korps Marinir. Untuk saya sendiri Korps Marinir. Kalau dibilang di Angkatan Laut sendiri orang lapangan ataupun orang pasukannya ya Marinir itu. Kalaupun Korps yang 4 Korps ini, mereka itu lebih ke mengawaki kapal. Karena kapal itu yang namanya itu kan Angkatan Laut, jadi ya memang role-nya di laut dengan menggunakan alutsista. Alutsista itu kalau dibilang kayak kapal perang, kalau bahasa TNI-nya ataupun bahasa militernya itu KRI dan sebagainya. Tugasnya dari Korps Marinir itu apa aja? Untuk tugas daripada Korps Marinir sendiri itu kalau secara umum dia bisa melaksanakan operasi selain perang dan operasi perang. Jadi ada 2, antara operasi perang dan juga operasi selain perang. Ini contoh nih, kalau operasi perang ya mungkin melawan teroris, ya contoh di wilayah Aceh, wilayah Papua sendiri. Kalau operasi militer selain perang itu kegiatan-kegiatan bakti sosial. Contoh melaksanakan SAR saat terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan operasi militer selain perang. Itu dilibatkan TNI dalam kegiatan tersebut. Berarti tugas kakak dalam berdinas ini seperti itu? Seperti itu sendiri untuk Mungkin seperti apa tugas seorang perwira setelah melaksanakan pendidikan, dalam hal ini mungkin seperti berdinas?
untuk perwira sendiri setelah dia mengikuti pendidikan selama 4 tahun itu, setelah dilantik menjadi seorang perwira, dia akan ditempatkan dimanapun itu sudah menjadi keputusan dari presiden, bahkan langsung turun ke Panglima TNI untuk menempati satuan ataupun kalau dalam angkatan laut sendiri KRI, khususnya lagi untuk marinir itu dinamakan batalion. Nah, di situ perannya perwira itu bagaimana membawa, memimpin seorang anggota ataupun prajuritnya untuk menyiapkan diri di masa tidak ada perang. Jadi sewaktu-waktu terjadi perang dan lain sebagainya mungkin kita tidak mengharapkan, tapi disitulah anggota kita, khususnya marinir, itu anggotanya, prajuritnya itu sudah siap. Berarti yang kita tahu tuh kalau marinir tuh sering berpindah-pindah tugasnya tuh, berarti itu Untuk ataupun kalau soal pindah-pindah ya, mungkin secara umum di TNI itu hal wajar. Karena tidak, itu tadi dari awal sebelum kita melaksanakan perekrutan itu, di situ ada akan dipertanyakan dan kita sendiri membuat pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Jadi kalau dibilang semua yang ada itu atas perintah. Perintah siapa? Kembali lagi kalau diurutkan ya, mungkin dari presiden turun ke Panglima TNI, Panglima TNI turun ke paling bawah seperti kita. Jadi tidak ada masalah. Paling pindah-pindah itu udah bukan hal yang lazim lah untuk kita. hal biasa. Ya biasa lah itu. Nah, kayaknya seru tuh pindah-pindah tugas. Ya. Kan kalau bilang pindah masih di Indonesia juga kan. Kalaupun ke luar negeri itu mungkin melaksanakan operasi ataupun tugas sosial kemanusiaan. Contoh yang kemarin yang sekarang ada terbaru itu kan tentang Indonesia, kapal yang dikirimkan dari Angkatan Laut sendiri untuk membantu di Palestina. Itu namanya operasi kemanusiaan. Wow, oke. Nah, mungkin di TNI Angkatan Laut ada slogan tersendiri. Kalau di Angkatan Laut sendiri nanti ada bapak ataupun ada saya yang menyampaikan. Jales Veva disambut dengan Jaya Mahe. Jales Veva Jaya Mahe itu merupakan simbol dari Angkatan Laut sendiri ya. Justru di laut kita Jaya. Itu simbolnya Angkatan Laut. Kalau Angkatan Darat sama Udara simbolnya Jales Veva Jales Veva Jaya Mahe. Nah, jadi gini, kita tuh beda ya deh. Walaupun saya marinir, walaupun saya ini Angkatan Laut ya, kalau dibilang saya beda bagian dan itu beda sekali. Mungkin ada tanya kenapa saya bendera api, kenapa saya ada jenggot dan lain sebagainya. Kalau dibilang ini kalau mending adek ini itu apa sih, ada apa gitu kan, mau tahu kan seperti apa tuh, itu apa sih yang nggak pakai. Nah itu yang beda-bedain lagi. Jadi kalau dibilang saya ini bukan Angkatan Laut dan juga bukan marinir, saya itu ya ini prajurit ini. Kalau dibilang ya, kalau kita gali secara dalam. Jadi memang kalau saya lupa masalah Angkatan Laut, karena cuma tulisan doang yang nempel. Tapi peran saya udah di luar itu. Nah, mungkin kalau saya dengar kalau mau masuk TNI Angkatan Laut itu yang paling diperhatikan itu IPA ya? Ya, betul, untuk Angkatan Laut sendiri dan Angkatan Udara, khususnya Angkatan Laut itu memang harus IPA. IPS boleh, tapi itu di Angkatan Darat. Untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut sendiri itu harus IPA.
Mungkin ada lebih spesifiknya di IPA tuh apa yang harus ninggalin kamu sini. Ada fisika, kimia, biologi, Apa yang kita ujian ijazah memang kan itu kan? fisika, Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, biologi. Jadi kita soalnya itu beda-beda. ada apa? Matematika. Sama. Iya, matematika. Ali, oi, saya lupa, cuman materi lulusnya itu tahun 2011. Ya, banyak itu kalau IPA mata pelajarannya apa saja sih? Yang di NEM ijazah itu, NEM bahasanya NEM kan? Iya NEM. Kalau di ijazah kan itu yang tertera itu NEM-nya. IPA. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada 5 loh. Kalau IPA, NEM-nya apa saja ya? Matematika, Ada ini Bunda semea, Oh, Bunda akuntansi. Jadi tidak tahu yang begitu. kalau enggak tadi pertanyaan spesifik ya. Maksudnya kenapa harus IPA gitu? iya, maksudnya apa namanya, di IPA itu kan ada apa, kimia, biologi, sama fisika. Nah, Iya, itu. betul. Berarti matematika, bahasa Indonesia, Inggris, kimia, fisika. Fisika. Ya, berarti pas sama kelasnya kita. Nggak ada biologi sama kita kan. Cocok. Tapi ya itu untuk kalau angkatan darat bisa IPS ataupun selain IPA tapi IPS. Di luar itu nggak bisa. Tapi kalau angkatan udara sama angkatan laut, nggak tahu polisi juga kayaknya kan ada tuh Pol namanya akademi kepolisian itu juga IPA. Kalau angkatan udara sendiri itu namanya akademi angkatan udara. Nah itu yang ada tulis di situ tadi saya ada baca Akmil. Akmil itu angkatan darat. Jadi dua matra ini angkatan udara sama laut ini itu sudah namanya perkembangan, sudah ada namanya renovasi, jadi sudah berubah nama untuk mempersingkat biar tidak menyembunyikan simbol-simbol. Tapi angkatan darat ini dia itu lebih ke bukan masalah sejarah, tapi dia lebih menjaga sejarahnya dia. Jadi dia nggak ubah itu nama Akmil. Jadi kayak itu tadi aja tahunya Akmil kan. Iya. Jadi padahal itu Akmil itu sendiri mempunyai itu akademi militer. Itu akademi militer itu hanya untuk angkatan darat. Tapi kalau ini sendiri akademi angkatan laut. AL. Sama akademi angkatan udara. Kan yang kita tahu nih perwira tuh rata-rata mungkin laki-laki. Nah, apakah ada nih perwira yang perempuan gitu? Untuk ini kalau angkatan saya mulai dari angkatan saya itu sudah mulai adanya perwira ataupun wanita ya. Kalau di letting saya sendiri itu awal mulanya dibentuknya perwira dari wanita. Kalau lebih disebut di angkatan laut Wanteni ataupun Koal. Koal sendiri mempunyai kepanjangan itu Komando Wanita Angkatan Laut. Kalau di letting saya untuk pertama kalinya diadakan wanita ataupun perwira dari wanita di Angkatan Laut sendiri untuk dalam ini menjadi yang biasa mungkin ada ya di semua ketahui perwira itu lebih ke laki-laki. Jadi mulai angkatan saya tahun 2013 itu sudah mulai dibentuk atau mulainya dan sampai sekarang sudah kita udah 8 angkatan. Jadi udah mulai ada dari 8 angkatan ini dia satu angkatan itu 10 orang. Jadi saya pertama itu 10 orang wanita untuk perwira pertama dari seorang wanita yang menjadi perwira pertama di Indonesia. Berarti pertama
kamu dulunya di angkatan mana? angkatan saya. Jadi kalau di angkatan laut sendiri untuk memenuhi standar untuk pria ataupun laki-laki itu paling ini 165. Untuk wanita. Untuk wanitanya sendiri dengan adanya di angkatan saya sudah mulai dibentuknya perwira itu sempat mengikuti batas ataupun maksimal daripada kita sendiri yang laki-laki dengan 165, tapi karena persyaratannya itu kurang terlalu menekan, akhirnya angkatan berikutnya semakin sedikit karena rata-rata orang Indonesia kan 160. Nah, itu yang menjadi sosialisasi dari atasan kita, dari Bapak Panglima TNI sendiri, dan itu disampaikan ke Presiden, dan Presiden sendiri memutuskan untuk mulai dari ada rating ataupun setelah rating saya, atasnya rating saya, itu mulai bisa untuk wanita sendiri batasnya 160 tinggi. Untuk laki atau 165 Laki sudah bisa mendaftar. sudah bisa. Kalau perempuan 160. Tapi saya tidak bisa. Ya. 8 itu sudah berapa tinggimu? 168. Masih. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum menutupi video ini, kita bareng-bareng untuk ucapin slogan Averos. Jadi nanti saya bilang Averos, nanti kita semua bilang belajar sampai bisa. 1, 2, 3. Averos, belajar sampai bisa.